Aku sudah jatuh cinta pada Aaron Fisher selama 7 tahun untuk menikah dengannya. Aku memilih menjadi ibu rumah tangga selama 3 tahun. Aku pikir jika aku terus memberi suatu hari, dia akan jatuh cinta padaku. Harper, lihat beritanya. Suamimu pergi perjalanan bisnis dan tebak siapa yang dia bawa. Cinta pertamanya. Mia Swanson romansanya terungkap. Kekasihnya diduga adalah Aaron Fisher, CEO Cosmos Design. Dasar brengsek. Hatinya benar-benar keras seperti batu. Kita bicara nanti dia kembali. Sayang, kamu kembali. Hari ini adalah hari jadi pernikahan kita. Aku buat makanan favoritmu. Setelah pesta ulang tahun minggu depan kita akan bercerai. Apakah ini tentang Mia Swanson? Kamu tidak perlu tahu. Kamu hanya perlu menandatangani dokumen. Bagaimana jika aku tidak? Harper Jennings, aku hanya menikahimu demi nenek. Jangan coba-coba. Kartu ini tanpa batas. Lebih dari yang pernah dijanjikan nenek padamu. Selama kamu menandatanganinya, itu milikmu. Aaron kakakku. Jangan khawatir, aku akan segera ke sana. Tanda tangani saja. Jangan buat aku mengulanginya. Sudah 3 tahun. Kamu memperlakukanku seperti pembantu, aku bisa tahan semua itu. Tapi selingkuh, aku tidak tahan lagi. Baik. Kamu ingin bercerai sebegitunya? Kamu dapatkan. Apa kamu puas sekarang? Kamu bisa tinggal di sini untuk sementara dan pindah keluar. Setelah ulang tahun nenek, Jangan khawatir, aku akan pindah bahkan jika kamu tidak menyebutkannya. Omong-omong, Tuan Fisher, jika ada waktu, mungkin kamu ingin mengunjungi dokter urologi. 3 tahun menikah satu kamar, dan tidak pernah terjadi apa-apa, hanya kamu yang bisa melakukannya. apa maksudmu? Berani ulangi? Aku bilang, aku tidak menidurimu karena aku tidak tertarik padamu. Aku akan bilang sesuatu, makan malam yang kubuat, bukan untuk orang tidak tahu, terima kasih, pergi ke kencan sialanmu. Harper Jennings, Mulai sekarang aku bukan lagi istri Aaron Fisher. Aku hanya diriku sendiri, Harper Jennings. Kau bilang aku seorang pemburu harta. Baik, lihat saja aku menggali. Kemas semua yang baru ku coba. kami telah mengumpulkan semua pemegang saham di sini hari ini, karena kami berencana meluncurkan usaha baru pada kuartal berikutnya. Kami berharap membuka 150 toko di seluruh negeri. Ini dan ini itu, aku ingin semuanya. Tentu. Dengan kartu. Kemas semuanya. Tuan Fisher, apakah Anda ingin menanganinya sebelum kita lanjutkan? Aku ambil semua mobil ini dengan kartu. Apa dia gila? Apa kau tidak lihat aku kembali? Jadi apa? Apa aku perlu memasang pengeras suara di pintu berteriak selamat datang, Tuan Fisher? Apa ini sekarang? Fisher, aku pikir, biarkan aku mengingatkanmu, kami sudah menandatangani surat-suratnya, tinggal menunggu prosedurnya. Jadi, kamu baru selesai masak? Oh, kamu lapar? Ada dapur, silakan saja. Jaga sikapmu, aku sugar daddymu sekarang,
Kau menghabiskan uangku menggunakan kartuku, tunjukkan sedikit rasa hormat, kau dengar aku, bersihkan tempat ini, cepat. Kartu ini untuk penyelesaian perceraian, memasak, dan membersihkan tidak ada dalam paket. Oh, dan sebagai informasi, Aku merasa perlu memberitahumu secara resmi. Mulai hari ini aku mogok. Siapapun yang ingin menjadi pembantu, silakan. Aku selesai dengan semua ini. Harper Jennings, Aaron Fisher, pertunjukannya baru saja dimulai. Serius? Kamu lakukan itu? Aaron bakal ngamuk. Sayang kamu tidak melihatnya. Dia sudah di luar kendali. Dia sangat marah. Hahaha. Bagus. Itulah cara menghadapi bajingan tak berperasaan. Seperti Aaron Fisher. Oh, ngomong-ngomong, apa rencana selanjutnya? Aku berhenti kerja jadi ibu rumah tangga selama 3 tahun semua demi Aaron Fisher. Dan sekarang, saatnya aku kembali bekerja dan menjadi diriku sendiri lagi. Wow, kejutan yang luar biasa. Aku tidak pernah menyangka akan melihat hari ini. Sang desainer hebat kembali. Jadi, kamu mau kemana? Oh, hanya yang tertinggi impian para desainer posisi puncak Cosmos Design. tidak, apa? Kamu akan kembali bekerja? Jangan salah sangka tapi aku rasa itu tidak akan berhasil. Seorang kaya istri rumahan yang manja sepertimu pekerjaan apa yang bisa kamu lakukan? Jangan meremehkanku. Sebelum aku menikahimu, perusahaan-perusahaan top pada dasarnya berebut aku. Kamu baru saja bilang itu sebelum menikah. Kamu. Ya, aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan, sekadar memberitahumu, dan dalam beberapa hari, kita akan bercerai. Setelah itu aku tidak perlu memberitahumu apapun. Harper, haruskah kamu melawanku? Apakah aku harus melakukan ini, jika kamu tidak memulainya? Seolah-olah akulah yang cari ribut. Dengar, selamatkan saja dirimu dari rasa malu. Kamu sudah terlalu lama di luar dunia kerja, tidak ada perusahaan yang akan mempekerjakanmu. Urus saja urusanmu sendiri, hanya karena satu bos tidak bisa melihat kenyataan bukan berarti seluruh dunia buta. Terserah. Apa yang terjadi di sini? Apa Anda tidak tahu, Pak Fisher? Ada desainer baru bergabung dengan kami benar-benar kelas atas, mereka baru saja menjadikannya direktur desain baru. Sepertinya sekarang mereka sedang menyambutnya. Mari kita lihat. Ya, Halo, Pak Fisher. Ini sungguh menggelikan. Hai, Pak Fisher. Harper Jennings. Halo, Pak Fisher. Harper Jennings. aku belum memperkenalkannya bagaimana Pak Fisher mengenalnya. Tapi itu menghemat waktuku. Ikut aku. Pak Fisher secara khusus meminta direktur baru menemuinya. Apakah mereka saling kenal? Itu aneh. Mungkin kenapa lagi dia langsung jadi direktur desain? Kupikir mungkin ada yang curang. Sepertinya hanya kenalan. Bukannya kau punya kerjaan? Oh, ya, kerja. Ini pertama kalinya Pak Fisher bertemu stafnya sendirian. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Apa yang kau lakukan di sini? Bekerja. Tentu saja bukankah sudah jelas? Kau pikir aku di sini untuk mengunjungimu? Sepertinya kau tidak hanya impoten tapi juga matamu rabun ya. Itu bagus. Periksakan matamu saat kau periksa kelaminmu. Harper Jennings. Seharusnya aku merekat mulutmu dengan lakban, cukup omong kosong. Sekarang mulailah menulis surat pengunduran diri. Bagaimana jika aku tidak? Hematlah napasmu. Bahkan jika kau mencoba segalanya untuk menarik perhatianku, aku tidak akan mengubah pikiranku tentang perceraian.
Oh, benarkah? Persetan kau. Maukah kau berhenti menjadi sangat sombong? Tidak tahu malu? Aaron Fisher, sekarang dengarkan aku. Aku bekerja atau tidak bukan urusanmu. Jangan berpikir bahwa dunia hanya berputar di sekitarmu. Omong-omong Pak Fisher, tolong pura-pura tidak kenal aku, supaya orang lain tidak mengira aku di sini melakukan hal yang curang dada. Gadis ini tidak mungkin. Pak Fisher. Pak Fisher. Kau baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Nona Jennings. Nona Jennings. Nona Jennings. Sini, sini duduklah. Nona Jennings. Apa yang dipanggil Pak Fisher ke kantornya? Ini pertama kalinya Pak Fisher membawa staf wanita ke kantornya. Ceritakan semuanya, kami penasaran. Tidak menyangka dia akan begitu setia pada Mia Swanson, dia benar-benar membangun citra yang baik. Tunggu saja, bagaimana aku akan menghancurkan reputasimu? Pak Fisher, Apa yang terjadi? Apa yang dia lakukan? dia, Sebenarnya apa yang dia lakukan padamu? ceritakan pada kami. Dia mencoba mendekatiku, aku menolaknya, lalu dia mengancamku. Itu menjelaskan kenapa kamu keluar dengan rambut berantakan. Aku tidak percaya ini terjadi, astaga. Tidak pernah menyangka Pak Fisher begitu menjijikkan, dia selalu terlihat begitu mulia. Ya ampun, Pikiranku hancur, itu membalikkan duniaku. bagaimana dia bisa melakukan itu? Ayo, hancurkan dia. Biarkan semua orang tahu bahwa Aaron Fisher adalah benar-benar brengsek. Lihat apa Mia masih akan mencintainya saat dia kembali. Namun Nona Jennings, itu adalah kesempatan besar. Kenapa kamu menolaknya? Apa? Ya, aku setuju Pak Fisher itu seksi. Bahkan jika aku tidak dapat keuntungan, aku bersedia melakukannya, apalagi berbagi casting coach dengannya. Apa-apaan? Kamu benar? Kapan giliranku tiba untuk mendapat kesempatan? Sial, orang-orang ini sudah tidak bisa diselamatkan. Kirimkan saya filenya segera setelah siap, oke? Kamu dengar? Pak Fisher mencoba mendekati direktur baru dan ditolak. Benarkah? Bagaimana dia bisa menolak seseorang setampan itu? Itu benar, dia sendiri yang bilang. Apa yang kamu lihat? Pak Fisher. Bukan apa-apa. Berikan padaku. Kontraknya, kan? Telepon. Berikan itu. Sebenarnya Pak Fisher ini hanya kesalahpahaman. Harper. Kamu luar biasa. Tidak ada gosip lagi di kantor. Saya dengar itu kamu bilang ke semua orang di perusahaan, saya mencoba melecehkanmu secara seksual. Saya hanya bercanda untuk mencairkan suasana, kita terlalu serius sebelumnya. Jadi aku harus berterima kasih atas bantuan ini. Tidak perlu sebut-sebut, saya pergi. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu begitu dekat? Itu tidak sopan. Sekarang semua orang di perusahaan bergosip tentang kita, jadi kenapa tidak buat jadi nyata? Atau saya akan sia-siakan usahamu. Bisakah kamu tidak melepas celanamu setiap ada kesempatan? Jangan kamu lepas celanamu setiap ada kesempatan. Sebagai seorang pria, aku harus menjaga reputasiku. Jangan khawatir, aku akan lembut dan cepat. Maaf sungguh, aku minta maaf. Bagus. Kalau begitu, katakan padaku. Kamu minta maaf untuk apa sebenarnya? Aku minta maaf karena
Merusak reputasimu. Baiklah kurasa, Sebaiknya aku segera melakukannya, aku akan meluruskan rumor itu. besok? Oke, aku akan memberimu belas kasihan kali ini. Aku juga anggap saja kita berimbang. Merasa sedikit defensif? Defensif? Tidak, jika aku tunduk pada siapapun pasti kepadamu. Kamu tulis surat pengunduran dirimu, dan serahkan padaku. Tidak, aku tidak akan pergi. Harper Jennings. Baik. Keras kepala. Aku akan membuatmu mengundurkan diri pada akhirnya. Ayo saja. Halo, Nona Jennings. Kenapa semua orang berdandan persis seperti aku? Hai, apa-apaan yang salah dengan mereka? Itu kamu bilang kemarin, Tuan Fisher mencoba mendekatimu, mereka pikir dia pasti suka tipe kamu. Jadi ini dia, lihat ini. Gaunmu sedang tren hari ini. Sial. Sekarang kesalahpahaman ini semakin parah. Sial. Sekarang kesalahpahaman ini tambah parah. Semua, ke sini. Halo, Tuan Fisher. Harper. Tolong jangan lihat aku. Harper. Selamat pagi, Tuan Fisher. Tuan Fisher, aku sudah mencoba meluruskan rumor. Tapi aku tidak tahu mereka benar-benar. Kamu akan ditugaskan ke klien ini, jika kamu tidak mengunci kesepakatan dalam sehari. Kamu akan berkemas dan pergi. Nona Jennings, jangan setuju dengan ini. Klien itu terkenal sangat sulit dihadapi. Tak pernah ada yang menutup kesepakatan dengan mereka dalam sehari. Baiklah. Jika kamu takut, katakan saja. Aku ambil yang ini. Oke. Tapi jangan menangis seperti bayi jika kamu gagal total. Aku tidak akan meneteskan air mata meski kamu mati. Percayalah, aku akan berhasil. Bagus. Kita lihat saja. Bravo, Harper. Aku tidak percaya kamu membantahnya. Kamu pahlawanku. Sadi, tolong bantu aku, kakiku sedikit goyah. Nah, Harper, kupikir kamu tidak takut apapun, tapi kenapa kamu menerima ini? Jelas dia mencoba mempermalukanmu. Kamu pikir aku punya pilihan? Sudahlah, sekalian saja bertarung habis-habisan. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Tapi serius, Tuan Fisher sangat sensitif. Dia ingin menghancurkanmu saat tidak bisa memilikimu. Terserah, kembali bekerja. Aku akan mengatur berkas-berkas dan menemui klien. Philip Wood melecehkan staf secara seksual. Aku tidak pernah mengira kamu akan melakukan aksi seperti ini demi Mia Swanson. Tapi jangan meremehkanku, aku sudah menjadi ibu rumah tangga bertahun-tahun. Pak Wood, kamu sudah lama tidak ke sini. Aku sangat merindukanmu. Sayang, aku mengincar tas tangan lucumu. Kapan kamu memberikannya untukku? Apapun untukmu, sayang. Pak Wood, Siapa kamu? saya Harper Jennings dari Fisher Group. Oh, ya. Harper, Silakan duduk. Ayo. nah, Pak Wood ini proposalnya yang Anda minta, beritahu saya jika ada yang perlu disesuaikan. Bicara kerja di malam yang indah seperti ini? Kenapa tidak bergabung denganku untuk minum santai sebentar? Hahaha, dengan segala hormat, saya di sini untuk membahas proposal bukan untuk menemani Anda. Persetan denganmu.
Aku sangat muak dengan perempuan jalang seperti kamu yang berpura-pura polos. Tunjukkan padaku pantat mesummu saat kamu ada di bawah kekuasaanku. Pak Fisher. Klien Jennings sedang bertemu malam ini di Siren adalah seorang hidung belang terkenal. Apa kamu tidak khawatir? Jika kamu tidak ada kerjaan, kembali ke kantor dan kerja lembur, aku akan membayarmu 3 kali lipat. Aku akan diam. Philip melecehkan staf secara seksual. Wanita bodoh ini, apakah dia benar-benar pergi menemuinya? Percayalah aku akan berhasil. Putar balik pergi ke Siren. Ya, Pak. Biarkan aku perjelas dulu, aku tidak khawatir tentang dia, kami hanya lewat untuk melihat. Tentu saja kami hanya lewat. Ambil ini. Kenapa tidak berfungsi? Tolong, Ya, aku suka saat mereka meronta, membuatnya lebih menyenangkan. Percepat. Ya, Pak. lepaskan aku. Hahaha, Lepaskan aku. hahaha, lebih cepat. Harper, tolong ampuni aku. Lanjutkan. Beraninya kamu melakukan itu padaku? Sial, aku akan dipecat. Sial, aku bakal dipecat. Pak Fisher. Biarkan aku mengaku. Tidak, biarkan aku menjelaskan. Pak Fisher, kamu datang tepat waktu. Karyawanmu memukulku dengan botol saat kita bicara bisnis. Kamu harus memberiku keadilan. Kamu yang melecehkanku jadi aku memukulmu dengan botol. Kamu beruntung aku tidak meledakkan kepalamu. Jalang. Itu kehormatanmu untuk berhubungan seks denganku. Jangan tidak tahu diri. Kehormatanku? Kehormatan untuk menghajarmu kamu yang harus bersyukur. Dasar pelacur. Kamu perlu pelajaran. Kau brengsek yang perlu pelajaran baik bertengkar maupun berkelahi, kau tak bisa mengalahkanku malu. Pak Fisher. Kau pria cerdas nah. Serahkan saja dia dan kita anggap selesai. Bagaimana jika tidak, Pak Fisher? Kau tidak akan benar-benar mengambil risiko merusak hubungan kita demi cewek biasa bukan? Kemari. Tidak, kau akan menyerahkanku padanya. Kukatakan kemari, jangan buang waktu. Hahaha. Pak Fisher pilihan cerdas. Jalang. Sini atau kubunuh kau. Siapa suruh kau bergerak? Siapa yang suruh kamu pindah? Tuan Fisher, bukankah kamu bilang kamu akan menyerahkannya padaku? Kapan aku bilang begitu? Pergi. Tunggu Tuan Fisher, apa yang kamu lakukan? Tidak bisa menjaga tanganmu sendiri? Kami akan membantu memperbaikinya. Ayo, tempelkan di tangannya. Bukankah itu kebanyakan? Lakukan. Tidak peduli apa yang terjadi, aku akan mengurusnya. Ah, aku bahkan tidak menyentuhnya. Dia hanya pingsan. Benar-benar pengecut. Baiklah, ayo pergi. Tunggu sebentar. Apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak pergi? Kamu mau menunggu mesum ini bangun? Kontraknya masih tertunda. Apakah itu begitu penting? Tentu saja aku harus keluar dari perusahaan jika aku tidak mendapatkan kontrak ini ditandatangani. Bahkan jika kamu kehilangan pekerjaanmu, uang yang kuberikan padamu akan cukup untuk sisa hidupmu. Kamu tidak tahu apa-apa. Ini hanya pekerjaan bagimu. Tapi bagiku itu adalah mimpiku sejak kecil. Lupakan, kamu tidak akan pernah merasakanku. Mimpi? Tuan Fisher, apa yang harus kita lakukan dengan Philip sekarang? Bangunkan dia. Baik, Tuan. Tanganku. Tanganku. Tidak terjadi apa-apa, syukurlah. Tanda tangani ini. Kalau tidak, sesuatu akan terjadi pada tanganmu. Baik, Tuan Fisher. Saya akan menandatanganinya sekarang juga. Itu dia, Tuan Fisher senang bekerja dengan Anda. Jeremy, bagaimana penyelidikan pelecehan terhadap Philip? Semuanya sudah selesai.
Ambil bukti dan dia ke polisi. Ya, Pak. Tidak. Kita partner, kamu tidak bisa seenaknya menyerahkanku. Seorang pria bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Aku akan naik taksi. Urus saja. Ayo, aku akan membantumu. Tidak ada taksi? Ponselku mati, dan aku tidak punya uang tunai. Terima kasih atas apa yang baru saja terjadi. Nah, biarkan aku jelaskan. Bahkan jika itu terjadi pada staf lain, aku akan melakukan hal yang sama, memukul anjing sama. Dengan menindas pemiliknya, harus menjaga reputasiku. Kamu benar memukul anjing itu. Ya. Kamu membandingkanku dengan anjing? Sudah kuduga, kamu tidak mungkin sebaik itu. Terima kasih, aku bisa buka pintu sendiri. Tarik tanganmu. Apa yang kamu lakukan? Aku harus mengingatkanmu. Aku yang memanggil taksi ini. Kita searah. Tolong aku, bagaimana kalau aku ikut? Apa aku terlihat seperti pria baik? Aaron, ayo. Hanya aku. Tidak ada kata, kita, kamu, keluar, Tidak, aku tidak mau. keluar dari mobil. Ayolah hentikan. Apa salahnya membiarkanku naik mobil? Rumor pelecehan seksual sudah menyebar karena memanggilmu ke kantorku. Orang akan bilang aku sugar daddy-mu jika aku membiarkanmu naik mobil. Jalan. Aaron Fisher, keparat. Apakah kamu harus brengsek sekali? Aaron, kamu kembali, aku tahu kamu tidak setega itu. Jangan membuang sampah sembarangan. Ayo. Aaron Fisher persetan. Saya gagal dalam misi saya tadi malam. Aaron pasti akan memecat saya dengan temperamennya. Sial. Saya harus memecatnya daripada menunggu dia memecat saya. Wow, astaga. Ya Tuhan Harper, itu manis darimu. Apakah kamu sudah selesai? Lanjutkan, kami tidak melihat apapun. Philip Wood adalah... Tunggu saya duluan. Kamu dipecat. Dipecat? Tepat sebelum kamu memecat saya akan memecatmu. Tapi saya tidak berniat memecatmu. Bukankah kamu? Tuan Fisher, ini kontrak yang ditandatangani tadi malam. Kontrak? Ya, Philip menandatanganinya tadi malam. Dia benar-benar menandatanganinya? Ya? Tuan Fisher, saya pergi sekarang. Tidak mungkin, bagaimana dia bisa menandatangani setelah semua ini? Apakah dia seorang masokis? Dia suka dianiaya ya? Aaron, kalau begitu, saya tidak perlu meninggalkan perusahaan kan? Bukankah kamu sudah memecat saya? Itu semua kesalahpahaman Aaron. Duduklah Aaron, bagaimana mungkin saya memecatmu? Saya tidak akan pernah. Orang lain mungkin, tapi bukan kamu, kan? Jadi surat pengunduran diri ini? Aaron, ini kesalahpahaman Aaron. Selamat, Nona Jennings. Apa yang kulihat? Nona Jennings dan Tuan Fisher sedang. Kamu akan terus seperti ini selamanya? Yah, aku baru saja tersandung, dan Tuan Fisher membantuku karena perhatiannya pada stafnya. Aku mengerti. Kami semua juga. Kecelakaan, kan? Paham banget. Sial, aku tidak akan pernah bisa meluruskan rumor itu. Selamat untuk Harper. Atas penandatanganan kontraknya. Selamat. Wow. Selamat untuk Harper karena memenangkan medali emas di kompetisi desain kostum. Selamat. Sudah lama aku tidak merasakan seperti ini. Harper,
Karena misinya sudah selesai, apa kamu mentraktir kami malam ini? Ayo pergi ke klub malam untuk merayakan. Mengikat tim, bagaimana menurutmu? Bagus sekali. Tidak masalah, aku yang traktir. Perempuan ini terlalu mudah untuk menyenangkannya. Bahkan kemenangan kecil ini bisa membuatnya sangat senang. Tuan Fisher, kamu ikut bergabung, kan? Kalau kamu ada waktu malam ini, Dia tidak ada waktu. Apa? Maksudku, orang penting seperti Tuan Fisher pasti sibuk, dia punya lebih banyak hal penting yang harus dilakukan daripada bergaul dengan kita. Yah, kebetulan aku ada waktu malam ini. Jadi kamu harus melawanku? Apa yang bisa kukatakan? Aku dilahirkan untuk melawan arus. Melawan arus? Lebih seperti kamu mencari masalah, kamu bahkan tidak suka tempat-tempat itu, kenapa kamu harus pergi ke sana? Aku memesan ruangan ya. Kalian semua sudah di sini. Hai Harper. Ayo. Aaron belum datang, oke. Karena kalian sudah di sini, mari minum dulu. Bagus. Nikmati malam ini, aku yang traktir. Kamu sangat murah hati, Harper. kenapa kamu pamer? Kamu hanyalah wanita kaya yang menyebalkan. Sudah beberapa hari sejak Harper bergabung dengan kita, tapi kita tidak tahu apa-apa tentang dia. Kenapa kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk saling mengenal malam ini? Bagaimana menurutmu? Itu ide bagus, Lila. Aku dengar dari HR Harper sudah menikah. Kenapa kamu tidak membawa suamimu untuk ikut pesta? Ya ampun. Harper sudah menikah. Dan dia berselingkuh dengan Tuan Fisher. Aku nggak percaya Harper bisa melakukan itu. Dia sudah punya suami masih rakus juga. Dasar jalang mau menjebakku, tapi aku sudah tanda tangan suratnya sama Aaron, sepertinya kurang tepat dibicarakan. Kalau susah banget buat dijelasin, lupakan saja. Lila itu urusan pribadinya, bukan yang perlu kamu tahu. Aku cuma mau kenal dia lebih dekat. Yakin kamu cuma mau memperkeruh suasana? Terus kenapa? Apa dia benar-benar punya sesuatu yang disembunyiin? Nggak apa-apa, Sadi. Sebenarnya, nggak ada yang nggak bisa aku bicarakan di sini, tapi aku agak sedih kalau ingat dia. Suamiku dia. Dia sudah meninggal. Dia apaan? Pasti berat ya kehilangan suami di usia semuda ini. Kamu pasti mengalami masa sulit kehilangan suami di usia semuda itu. Halo, Pak Fisher. Aku baik-baik saja, karena itu tidak ada bedanya bagiku apakah dia hidup atau mati. Wanita ini, itu sarkasme karena mengabaikannya. Harper, kamu bicara tentang pernikahan seperti janda? Tepat, pernikahan gaya janda lama itu. Apa bedanya antara dia hidup dan dia mati? Dia tidak pernah membantu pekerjaan rumah atau berhubungan intim denganku. Kenapa kita berdiri di sini? Silakan duduk, ayo main beberapa game, ayo main, ayolah, Pak Fisher. Oke. Tidak ada bos besar malam ini, ayo santai. Sungguh aneh dia bergabung dengan kita. Apa yang kamu gumamkan? Hanya bilang suasananya enak malam ini. Ayo main truth or dare. Oke. Ayo mulai denganmu, Harper. Cium lawan jenis di sebelahmu. Selama 3 menit. Wow, cium. Aku terima. Aku ambil minuman ini. Dia lebih memilih minum habis daripada menciumku. Putaran selanjutnya. Harper Jennings, kamu sungguh luar biasa. Ayo, lanjutkan. Aku tahu kamu setia pada Mia. Aku tidak akan memanfaatkanmu. Jangan tidak bersyukur. Aaron, giliranmu. Cium lawan jenis di sebelahmu. Selama 3 menit. Bajingan mana yang menulis ini? Tidak bisakah kita lewati saja ciuman itu? Aaron, kamu bisa menciumku. Aaron, kamu bisa memilih minum. Sial, aku sudah lama jatuh cinta pada Aaron dan dia mendahuluiku. Putaran berikutnya. Apa aku bermimpi?
Ayo lanjutkan ayo, Sadi. Aaron, Lila, kau simpan pikiran kecil itu untuk dirimu sendiri kecuali kau ingin lebih dari surat pemecatan. Sadi Lila mabuk, kau antar dia pulang. Lalu kau jaga Harper. Ayo, Lila. Ayo. Bangun ayo pulang. Tinggalkan aku sendiri, aku sedang tidur. Kalau kau tidak cukup baik untuk minum, jangan dipaksakan. Kau dalam keadaan mabuk berat. Kenapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Wanita ini cukup cantik saat dia diam. Ayo terus minum. Ayo mabuk malam ini. Ada apa denganmu? Apa kau monyet? Kenapa kau tidak diam? Berbaring jangan bergerak. Tidak, aku ingin minum. Anak baik. Kesabaranku mulai habis. Kenapa kau mirip sekali dengan mantan suamiku yang brengsek? Kenapa kamu mirip sekali dengan mantan suamiku yang brengsek? Mata ini, hidung itu, dan mulutnya mereka persis seperti miliknya. Jangan sentuh aku. Coba lakukan itu lagi. Aku akan melemparmu keluar mobil. Dasar bajingan, kamu mengintimidasi aku. Kembali ke villa cepat. Tuan Fisher? Nyonya Fisher masih di villa, bukankah agak aneh jika kamu mengantar Harper pulang? Diam dan cepatlah. Selingkuhan versus istri. Kamu benar-benar liar. Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Kamu gila? Tentu saja aku akan melepas pakaianku dan pergi tidur. Biarkan saja tidur saja. Lepaskan aku. Jangan bergerak. Jika kamu tidak berhenti, aku tidak bisa menjamin, aku akan tetap menjadi pria yang sopan. Beraninya kau? Dasar sampah. Kau bajingan tidak berperasaan. Kenapa kau terus menyakitiku? Hei, pakai kata-kata bukan air mata, oke? Selama bertahun-tahun ini, aku jadi ibu rumah tangga merawatmu dengan baik. Dan kau? Kau meninggalkanku begitu cinta pertamamu muncul. Aku dan Mia tidak seperti yang kau kira. Aku mau muntah. Tunggu, jangan. Terlambat. Tahan dulu. Keren. Sungguh keren. Aku bilang aku mau muntah. Tidurlah sekarang atau aku akan menghajarmu. Yah, sebenarnya dia bisa cukup lucu kadang-kadang. Sial, aku mabuk, aku menampar mukanya, dan aku muntah di seluruh tubuhnya. Sial, sekarang aku benar-benar kacau. Kau hanya akan lari. Setelah satu malam, Jaga tanganmu. aku tidak sengaja menyentuhmu. Aku bersumpah demi Tuhan, jika aku sengaja menyinggung, aku akan. Jadi kau juga tidak sengaja tadi malam? Tidak, itu kecelakaan ya. Kalau tidak ada apa-apa, aku akan. Harper. Ada yang terjadi? Setelah Aaron mengantarmu pulang tadi malam.
Enggak ada apa-apa. Simpan rasa penasaranmu. Balik kerja. Kayaknya enggak. Laki-laki dan perempuan berdua saja, dengan minuman keras. Pasti ada yang terjadi. Aku balik kerja sekarang. Cuma ciuman. Jangan panik. Kamu kenapa? Pak Fisher, apakah Bu Fisher menamparmu? Oh, omong-omong, dia sudah menikah 3 tahun, aku masih belum lihat Bu Fisher ini. Pak Fisher, tiba-tiba terpikir, proyekku. Enya, pergi dari depanku. Siap. Harper Jennings, kelihatannya lemah, tapi pukulannya sakit banget. Aku baru saja mendapat kabar, Pak Fisher sudah menikah. Harper Jennings adalah perusak rumah tangga. Benarkah? Tentu saja benar. Lila, hentikan omong kosongmu. Jangan fitnah Harper. Kamu anjingnya Harper. Pergi dari sini. Jaga tanganmu sendiri jika kau tidak bisa diam. Kamu datang tepat waktu, Aaron sudah menikah. Dan kamu perusak rumah tangga yang tak tahu malu. Omong kosong. Kapan aku jadi perusak rumah tangganya? Tadi malam kamu mencium Aaron, semua orang melihatnya. Oh, begitu ya, Aaron memilihku, bukan kamu dalam permainan tadi malam, itu sebabnya kamu marah dan membuat gosip di sini. Masuk akal. Dia sangat marah saat Aaron tidak memilihnya. Mungkin dia membuat gosip bahwa Aaron sudah menikah. Aku tidak berbohong. Temanku akan segera mengirimiku foto Pak Fisher dan istrinya. Aku dapat fotonya. Oh, tidak. Sekarang rahasia bahwa aku istri Aaron akan terungkap. Apa? Siapa ini? Lila, meskipun kamu mau tipu kami dengan foto buram, setidaknya beri kami foto depan. Kami bahkan tidak bisa melihat wajahnya di situ. Siapa tahu itu palsu atau tidak, ya? Setuju. Itu nyaris saja. Untungnya foto itu hanya menangkap punggungku. Kenapa tidak ada wajah di dalamnya? Temanmu apa dia paparazzi? Foto ini jelas merupakan cuplikan rahasia. Itu tidak mungkin, dia pasti punya foto lain. Aku akan tanya dia lagi. Cukup, sekarang waktu kerja, kamu mau buang-buang waktu semua orang mendengarkan omong kosongmu? Lagi pula, aku kasih tahu sesuatu. Kalau kamu berani memfitnahku lagi, aku akan membuatmu menderita. Kembali kerja. Kenapa kamu berhenti? Kamu jadi tiang? Nenek, Nenek, nenek. Nenek, nenek apa yang kamu lakukan di sini? Apa aku harus buat janji dulu untuk menjenguk cucuku? Kalau aku tidak datang, tiba-tiba aku tidak akan tahu kamu mengganggu. Harper, sayangku, Nenek, aku tidak melakukan apa-apa padanya. lihat cara bicaramu. Kamu mengganggunya. Nenek, ini cuma permainan antara kami, iya kan, sayang? baik, baik, baik. Lepaskan dia. Sayangku, biarkan aku melihatmu dengan baik. Oke, Harper, jangan takut, aku di sini. Kalau bocah nakal itu mengganggumu lagi, aku akan hajar dia untukmu. Aaron Fisher pantas kamu dapat. Sayang, kenapa kamu diam? Apa dia benar-benar mengganggumu? Aku akan beri dia pelajaran sekarang. Aku akan... Hei, Harper, jelaskan, atau aku mati. Nenek. Dia tidak menggangguku. Itu yang aku katakan, aku tidak mengganggunya. Oke, kali ini aku maafkan kamu. Nenek, aku akan baik-baik saja. Nah, bolehkah aku mengantar pulang? Hei, aku baru saja sampai. Kamu sudah ingin aku pulang? Aku berencana menginap di sini hari ini. Apa? Apa-apa? Kamu tidak menyambut. Tentu tidak, nenek, mana mungkin aku tidak menyambut. Kamu bisa tinggal selama yang kamu mau. Nah, gitu dong. Bagaimana denganmu si pintar?
Selamat datang, tentu kami senang kamu di sini. Baiklah kalau begitu, karena kamu mengundangku dengan hangat. Aku akan tinggal di sini sampai pesta ulang tahunku yang ke-70. Ya, kurasa tidak. Dari yang aku tahu tentang nenek, kalau dia tinggal dia akan melakukan apapun untuk mencegah perceraian. Nikmati saja, Aaron. Apa maksudmu? Kamu barusan bilang menyambutku. Apa kamu berbohong padaku? Nenek, bukan itu maksudku aku, kupikir merepotkan untukmu tinggal di sini lama kami tidak punya baju ganti untukmu. Hei, Jangan khawatir, aku sudah menyiapkannya. Nyonya, pakaian Anda dan kebutuhan sehari-hari sudah semuanya di sini. Nenek, apa itu? Sekarang sudah praktis kan? hahaha. Ya, benar. Sangat praktis. Sudah larut. Ayo kita kembali ke kamar dan istirahat. Nenek. Nenek. Tunggu sebentar. Kamar nenek belum siap. Jika dia naik sekarang, dia akan tahu Harper dan saya tidur di ranjang terpisah. Jika itu terjadi, dia pasti akan marah padaku. Ada apa lagi? Sepertinya. Apa ini? Tunggu, nenek. Ya Tuhan. Kau harus bicara dengannya dan menahannya. Jadi, kau memohon padaku, Ya, aku memohon padamu. jaga sikapmu, tunjukkan rasa hormat. Apa lagi yang kau mau? Jangan ganggu aku di kantor mulai sekarang. Oke, aku janji. Bisakah kau bicara padanya sekarang? Nenek, maksudnya, dia akan merapikan kamar dulu, baru nenek bisa pindah. Hahaha, begitu. Ya. Kenapa kau masih duduk di sini? Kenapa tidak kau pergi merapikan kamar nenek? Harper, abaikan saja dia. Bodoh, kau rapikan kamar. Aku? Pergi sekarang. Baik. Aku akan melakukannya. Cepat. Selamat malam, kalian berdua. Jika ada yang dibutuhkan, minta bantuan kepala pelayan. Dia akan ada di pintu. Oke. Hei, tempat tidur itu milikku. Turun dari tempat tidur. Jika kau coba merebut tempat tidur dariku, aku akan bilang ke nenek besok bahwa kau menggangguku. Oke. Lelaki tidak berkelahi dengan wanita. Berikan bantalnya. Pantas saja kau dapat. Aaron. Aaron Fisher. Ada apa denganmu? Aku tidak tahu kamu keluar semalaman, ini penampilan barumu? Jangan mengejekku. Sofa itu sama sekali bukan untuk tidur. Aku sudah bolak-balik sepanjang malam. Berhenti tertawa, dong. Aku hanya nggak tahan melihatmu begitu sengsara. Masih tertawa? Oke, Aaron, aku yakin kamu tidak memanggilku ke sini untuk melihat lingkaran hitammu. Kamu perlu menemukan cara mengusir nenek. Aku? Ya. Apa aku ini? Ensiklopedia. Jika kamu tidak memperbaikinya, aku yang akan. Maukah kamu meninggalkanku sendiri saat kamu berbicara? Pokoknya, jika kamu tidak menyelesaikan ini, aku akan membuatmu lembur setiap malam, aku akan melelahkanmu atau aku akan membuatmu tidur di sofa dan merasakan sakitku. Kamu bajingan sejati. Terus, jika aku menderita, aku akan membuat orang lain membayarnya 10 kali lipat. Berhenti dong. Oh, ya? Nah, siapa yang kamu bilang mau diusir? Nenek. Hahaha. Nah, aku tidak melihat apa-apa. Kalian berdua lanjutkan. Oh sial. Ini semakin buruk. Ini dia. Minum susu di malam hari, membantumu tidur. Nenek, perutku sedikit tidak enak, hari ini aku tidak akan meminumnya. Nenek, aku juga tidak suka. Kamu harus meminumnya. Nenek, kamu minum saja. Minumlah.
Lakukan saja apa kata nenek. Kali ini harapanku untuk punya cicit akan terwujud. Hei, apa yang kamu lakukan? Kamu harus tenang. Lepaskan tanganmu dariku. Lihat baik-baik, aku Harper, bukan Mia Swanson. Aku rasa aku telah diracuni. Diracuni. Susunya. Ngomong-ngomong, aku menginginkanmu sekarang. Hei, tunggu sebentar. Tunggu, tenanglah, aku punya ide. Ikutlah denganku. Kenapa kamu berdiri di sana? Masuk ke bak mandi. Aku tidak menyadari kamu suka bermain seperti ini. Persetan denganmu. Apa kamu gila, Harper? Beraninya kau mendorongku? Tidak, aku tidak. Aku mencoba membantumu. Jangan tidak tahu terima kasih. Kamu sudah sadar sekarang, kan? Jadi, harus aku berterima kasih? Sama-sama. Tetap di bak mandi sedikit lebih lama. Lepaskan aku. Teruslah menertawakanku, sekarang kamu juga berantakan. Apa kau gila? Keparat. Aku tidak akan melepaskanmu, aku menginginkanmu untuk tinggal bersamaku. Sadarlah juga. Persetan. Pergi ke neraka. Persetan. Aaron. Hati-hati hei. Menyerahlah padaku. Pelan-pelan, kamu berharap, Nyonya. Di dalam sedang kacau, sepertinya rencananya berjalan lancar. Ya ampun, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Baiklah, kalau begitu. Lupakan mereka, aku juga harus istirahat. Baik, Nyonya. Ini semua salahmu. Aku harus mandi lagi. Lihat apa? Lihat lagi, akan kucongkel matamu. Awas. Beraninya kau macam-macam lagi denganku? Aduh, Hahaha. Sayang, kamu keren sekali. Tapi bagaimana kalau dia benar-benar ingin menciummu? Hentikan omong kosong dia mencintai Mia aku? Tidak mungkin. Omong-omong Aaron benar-benar brengsek. Dia menceraikanmu, begitu cinta pertamanya kembali. Dan kau harus berurusan dengannya di kantor. Jangan khawatir, dia berjanji padaku, dia tidak akan menggangguku lagi. Itu tidak cukup. Kau harus membuat Aaron tahu bahwa dia tidak menyukaimu, karena dia buta. Kamu sangat cantik dan berbakat. Banyak pria yang mengejarmu. Naomi, apa yang akan kau lakukan? Tunggu dan lihat. Akan kubalaskan dendammu. Harper, para mitra perusahaan sudah di sini. Pak Fisher ingin Anda menghadiri rapat. Oke, saya akan segera ke sana. Aaron, Harper. Harrison, Anda sudah kembali? Ya, Harper sudah lama tidak bertemu. apakah kalian berdua saling kenal? Berhenti tertawa dan jawab aku. Aaron, matamu. Mataku. Bisakah kamu berhenti tertawa? Ini semua gara-gara seorang jalang. Tidak pernah menyangka Harper akan menjadi sadis seperti itu. Aaron benar-benar babak belur. Bekas tamparan di wajahnya kemarin, aku mengerti. Hei! Ada apa denganmu? Ya? Tidak apa-apa.
Sepertinya aku tahu beberapa rahasia mengejutkan. Tapi sial, apa aku akan dibunuh karena ini? Tuan Fisher, Tuan Gould, ini adalah rencana awal untuk kerjasama ini. Aku kliennya, aku akan lihat dulu. Aku pemasok. Tentu saja aku yang pertama. Kalian tidak bisa melakukannya bersama? Tidak. Kalau begitu kalian berdua bisa pergi. Aku tidak peduli bagaimanapun, aku sangat percaya diri dengan desain Harper. Jangan bicara seolah kamu kenal dia baik. Tentu aku kenal dia baik. Kamu masih anak bodoh saat aku kenal Harper. Harrison Gould, jangan cari masalah. Kamu yang cari masalah? Apa kalian masih akan bekerja sama? Tentu saja. Kalau begitu duduklah. Kali ini, rencana desain didasarkan pada gaya kasual. Aku juga menambahkan. Harper? Makan malam denganku setelah kerja? Dia tidak ada, dia akan pulang denganku. Lepaskan aku. Apa kau tidak dengar dia? Dia istriku, urus urusanmu sendiri. Kalian berdua akan segera bercerai. Dia tidak akan menjadi istrimu lagi. Lepaskan tanganmu darinya. Harrison, ikut denganku. Oke. Lupakan. Aku pria yang murah hati. Harrison, jangan terlalu memaksakan diri. Sampaikan pada kakakmu, saat kau pulang, aku menghargai kebaikannya. Lagi pula, kau masih harus bekerja sama dengan Aaron, jangan terganggu olehku. Harper, apakah ada kesalahpahaman? Bukankah kakakmu memintamu untuk membantuku membalas dendam pada Aaron? Tentu tidak. Dia tidak mengatakan apapun padaku. Aku hanya tidak tahan melihat Aaron menindasmu, itu sebabnya aku bertengkar dengannya. Sebenarnya, dia tidak menindasku, dia hanya tidak menyukaiku. Yah, ngomong-ngomong soal Mia Swanson, dia dijuluki kecantikan milenium. Dia tidak hanya cantik, dia juga sangat berpendidikan. Jadi tidak mengherankan Aaron tidak menyukaiku. Itu tidak benar, Harper. Kau selalu yang terbaik, kau 1.000.000 kali lebih baik daripada Mia Swanson itu. Kau sangat manis. Selalu. Itu bukan sanjungan, aku mengatakannya dari hati. Harper, sebenarnya, aku sudah terje. Harper, keluarlah dan lihat. Ada apa? Keluarlah dan lihat saja. Harper, mereka mencarimu. Harper Jennings, kami mencintaimu. Terimalah cinta kami. Kami sayang kamu. Tolong terima kasih sayang kami. Ini seperti yang dilakukan adikmu. Aku juga berpikir begitu, pasti dia. Harper benar-benar menawan, pelamarnya sudah mengejarnya sampai ke kantor. Aku sudah pernah melihat banyak pelamar sebelumnya. Tapi ini konyol, maksudku, apakah Harper suka gonta-ganti pasangan? Haruskah dia begitu dramatis? Semuanya kelihatan seperti dia melakukannya dengan sengaja. Aaron, kamu ketinggalan zaman. Harper sangat cantik, elegan dan profesional. Tidak mengherankan bahwa dia memiliki begitu banyak pelamar. Kamu tahu betul, kan, kenapa kamu tidak ganti pekerjaan? Bagaimana kalau menjadi konselor hubungan? Pak Fisher, aku pikir aku sudah kehilangan akal. Aku hanya bicara omong kosong. Berdiri, semuanya, bubar. Kembali ke tempat asal kalian. Tapi Nona Gould menyuruh kami memastikan semua orang di perusahaan tahu tentang pertunjukan ini, terutama Pak Fisher. Kalian harus pergi. Aku akan mengurus Nona Gould. Kamu Apa yang ikut kamu aku. lakukan? Hei, apa yang kamu lakukan? Ikut Kamu aku. lagi apa? Hei. Kamu lagi apa? Wah, Aaron merasa krisis saat dia melihat Harper didekati oleh begitu banyak orang. Aku sangat iri pada Harper karena berhasil menarik perhatian Aaron. Kapan Aaron Fisher akan jatuh cinta padaku? Mimpi aja. Hei, sudah cukup lihat, kembali kerja.
Oke, oke, oke. Harper, aku pulang terlalu lambat? Apa kamu harus menggoda semua orang? Kapan aku pernah menggoda? Pertama, Harrison bertengkar denganku karena kamu, lalu sekelompok pelamarmu muncul. Berhenti. Harrison dan aku tidak seperti yang kamu pikirkan, dan para pelamar di luar itu. Aaron, bukankah kita akan bercerai? Siapa kamu untuk mempertanyakanku? Kamu adalah istriku. Selama kita belum bercerai. Oh, benarkah? Kalau begitu, bukankah seharusnya kamu menjelaskan padaku apa yang terjadi antara kamu dan Mia? Aaron Fisher, jika kau menciumku, kau harus melepaskan cinta pertamamu. Pikirkanlah. Mia dan aku tidak seperti yang kamu pikirkan. Aaron, kamu lagi apa? Aaron, apa yang sedang kamu lakukan? Sekarang Nona Swanson sudah di sini, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aaron, apakah aku mengganggumu dan Harper? Bukankah saudaramu perlu dirawat? Kenapa kamu meninggalkan rumah sakit? Aku hanya ingin mengejutkanmu, Aaron. Apakah kamu merindukanku? Mia, saudaramu menyelamatkanku, aku menghargainya, jadi aku melakukan semua yang kamu minta untuk menjemputmu di bandara dan bercerai, tapi itu bukan berarti, aku akan menikahimu. Kamu gadis yang baik, jangan buang waktumu untukku. Oke? Tapi, Kamu tidak sehat. Aku akan minta Jeremy mengantarmu pulang. sial. Tak ada yang bisa mengambil Aaron dariku. Harper Jennings. Tunggu saja. Perempuan tak tahu terima kasih ini. Apa? Kamu sudah bertemu Mia Swanson? Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan aku lakukan? Bukan aku yang memutuskan. Apa kamu akan membiarkan wanita itu berjalan di depanmu? Bagaimana bisa kamu tahan untuk tidak menamparnya? Jika aku menamparnya tanpa alasan, orang akan mengira aku gila dan memasukkanku ke rumah sakit. Ayo, selesaikan perceraiannya sekarang, supaya kamu tidak harus melihat mereka setiap hari. Bisakah kamu tidak terburu-buru? Sudah kubilang, aku akan menceraikannya setelah pesta ulang tahun Maria. Maria akan segera berusia 70 tahun. Bagaimana bisa aku menghancurkan hatinya? Apa hubungannya dengan usianya yang 70? Makan kue. Hei, Berhenti memberiku ide buruk. bagaimana ini bisa menjadi ide buruk? Entah kamu menghancurkan hati mereka sekarang, atau di masa depan, kamu akan menghancurkan hati mereka. Menurutmu akhir hidup adalah kematian? Entah aku mati sekarang atau nanti, tetap saja kematian. Semakin cepat aku mati, semakin cepat aku bereinkarnasi, aku seharusnya mati saja. Aku setuju. Diam, Naomi, bisakah kamu tidak memukulku terus? Aku sudah dewasa sekarang, jangan perlakukan aku seperti anak kecil. ku bilang, jika kamu ingin diperlakukan seperti orang dewasa, maka bertindaklah seperti itu. Andai saja kakakku ada di sini bersamaku. Keith, sebaiknya kau tetap tidur seperti ini. Jangan khawatir, aku akan merawatmu dengan baik. Bagaimanapun juga berkat dirimulah. Aku bisa mendapat perhatian Aaron. Mulai sekarang aku akan menjadi satu-satunya saudara perempuanmu. Di mana Maria? Dia sudah pulang. Bukankah menyenangkan makan di luar bersama Harrison? Tidak sebaik kau dan Mia. Mia dan aku tidak seperti yang kau pikir aku. Berhenti. Kami akan segera bercerai. Aku tidak peduli apapun yang kau lakukan. Harper, apakah kau jatuh cinta dengan Harrison, anak itu? Ayolah, dia pria muda tampan, bukan anak kecil. Astaga. Namun, kenapa kau begitu peduli padaku sekarang? Apakah kau naksir aku? Kamu naksir aku? Kamu?
Kamu pasti bercanda, mana mungkin aku suka sama kamu? Kalau begitu, tinggalkan aku sendiri. Bukan urusanmu dengan siapa aku makan. Ya? Kita belum bercerai. Tentu saja itu ada hubungannya denganku. Aku tidak bisa membiarkanmu selingkuh begitu saja. Aku Subran. Maaf, aku cuma pergi makan malam. Masa itu dianggap selingkuh? Jadi, kamu dan Mia bergandengan tangan? Apakah bayimu akan lahir? Apa sih yang kau bicarakan? Mia dan aku tidak seperti yang kau kira. Oke. Kalian berdua paling suci. Kalian berdua platonis. Atau mungkin kamu nggak bisa ereksi? Apa? Maksudmu apa? Bagaimana aku tidak mampu? Ayolah, kamu yang terbaik. Aku bisa merasakannya dalam 3 tahun tanpa hubungan intim. Harper Jennings. Oke, baiklah. Hei, Akan kutunjukkan sekarang apakah aku bisa ereksi atau tidak. Aku akan tunjukkan sekarang. Apakah aku bisa membuatnya berdiri atau tidak? berhenti. Kita bercerai. Harper, apa kau benar-benar ingin menceraikanku? Ya, benar. Kenapa kau marah sekarang? Bukankah kau yang minta cerai? Aku tidak mengerti. Kau hanya manja ini ganti warnanya, mungkin akan terlihat lebih baik. Mari kita istirahat sebentar, dan, izinkan aku memperkenalkan rekan baru. Mia Swanson. Mulai sekarang, dia akan bekerja dengan Harper untuk mengelola Departemen Desain. Harper senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu juga, kita sekarang rekan kerja. Ini tidak adil. Harper telah bekerja dengan sangat baik di Departemen Desain. Bagaimana kau bisa mengambil bagiannya? Sadi, Harper, jangan hentikan aku, atau dia akan mengira kita pengecut. Maaf, Harper. Aku tadinya akan memulai sebagai desainer. Tapi kesehatanku tidak baik. Aaron khawatir aku akan bekerja terlalu keras. Jika aku pingsan, di pernikahan kita nanti, aku akan mempermalukan diriku sendiri. mereka sudah merencanakan pernikahan? Pengantin wanita. Ya Tuhan, Mia adalah tunangan Aaron. Pantasan dia mendapat posisi yang sama dengan Harper. Sepertinya Harper akan segera digantikan. Harper, kau tidak keberatan, kan? Tidak, aku tidak keberatan. Terima kasih, kau sangat murah hati. Mia, kau tunangan Aaron? Kau tidak perlu menjilatnya. Kau benar, dia hanya seorang karyawan dari Fisher Group. Sungguh sia-sia kebaikan Harper kepada kalian semua. Kalian sombong, Sadi, ikut aku masuk. tapi Aku telah membawakanmu beberapa hadiah. Tas ini edisi terbatas. Terima kasih banyak. Kehadiran Mia telah memecah Departemen Desain. Dia tidak sesederhana itu. Haruskah aku memberitahu Aaron? Ada sesuatu di wajahku, kau menatapku sepanjang pagi. Jika kau tidak punya pekerjaan, berlarilah keliling gedung dengan papan nama perusahaan. Baik, Pak Fisher. Sebenarnya, ada sesuatu. Aku tidak tahu apakah harus kukatakan. Cepatlah, katakan saja, jangan buang-buang waktuku, berhenti menatapku. Pak Fisher, apakah Anda akan menikahi Nona Swanson? Siapa yang memberitahumu? Yah, Nona Swanson sendiri, semua orang di perusahaan tahu. Bagaimana dengan Harper? Apakah dia juga tahu? Nona Swanson mengumumkannya di depan seluruh perusahaan. Dan dia menghasut Departemen Desain. Untuk mempermalukan Harper. Mereka bilang, Harper tidak tahu malu dan merayumu. Bagaimana reaksinya saat mendengar itu? Dia, Harper tenang, oh, ya, asistennya membelanya, tapi Harper menghentikannya dan membawanya pergi. Apakah dia tidak menunjukkan kemarahan sedikit pun? Tidak sama sekali. Wanita ini. Jemput dia. Ya,
Pak, saya akan panggil Nona Swanson ke sini. Saya tidak bicara tentang dia. Kalau begitu saya akan panggil Nona Jennings. Lupakan kamu tetap di sini, saya pergi sendiri. Siapa yang akan kamu panggil? Harper, kenapa kamu tidak melawan? Sadie, daripada buang-buang waktu di sini, kenapa kamu tidak pergi dan lakukan pekerjaanmu? Dalam 2 hari perusahaan kita akan mengadakan peluncuran baru. Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Ada lagi, Sadie? Apa yang kamu lakukan di sini? Ini perusahaanku, aku bisa pergi kemanapun aku mau. Oke, kamu bosnya. Pak Fisher, kenapa kamu tidak duduk di sana? Kamu mengganggu pekerjaanku. Apa kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan padaku? Setelah mendengar Mia akan menikah denganku? Jadi benar mereka merencanakan pernikahan? Kalau begitu aku ucapkan selamat menikah dan punya banyak anak. Harper Jennings. Apa kamu punya hati? Apa dia pikir restuku tidak tulus? Baiklah, aku akan mendesain gaun pengantinmu. Apa itu cukup tulus untukmu? Kau. Syukur. Ada apa denganmu? Aku sudah di batas kesabaranku dengan mendesain gaun pengantinmu. Apa kau ingin aku, mantan istrimu, menjadi pendamping pengantinnya? Hahaha, tanpa si brengsek menggangguku aku bisa bekerja lebih efisien. Harper, Aaron memintamu membuat proposal malam ini untuk konferensi pers besok. Bukankah itu tugasmu? Dia khawatir aku akan terlalu lelah. Jadi dia memintamu membantuku. Ini tidak masuk akal, aku akan menemuinya. Oh, ngomong-ngomong Aaron bilang kau boleh menolak. Tapi kau tahu Fisher Group tidak akan mentolerir siapapun yang tidak bisa bekerja. Baiklah, kau bilang padanya aku akan menyelesaikan pekerjaannya. Sayang sekali, aku harus pergi makan malam dengan Aaron nanti, kalau tidak aku bisa tetap di sini dan membantumu. Aku tidak butuh itu. Masuk. Kenapa kamu di sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Aaron, sudah lama kita tidak makan malam bersama, bisakah kamu makan malam denganku hari ini? Aku tidak punya waktu. Jika kamu tidak mau makan sendiri, aku akan minta Jeremy menemanimu. Jeremy, Aaron, kamu tahu aku hanya ingin makan malam denganmu. tapi aku tidak mau. Aaron, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Kamu berjanji pada kakakku akan menjagaku dengan baik. Aku berjanji padamu untuk bercerai. Demi kakakmu, tapi kamu tidak boleh melewati batasku. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu benar-benar tidak tahu, kapan aku pernah bilang akan menikahimu, kapan aku mengizinkanmu mengumumkan bahwa kamu adalah tunanganku. Aaron, aku takut diintimidasi karena aku baru. Aku minta Jeremy memperkenalkanmu pada semua orang untuk memastikan tidak ada yang mengintimidasimu, tapi kamu malah membanggakannya, kamu bahkan bersekongkol dengan staf lain untuk memfitnah Harper. Aaron, kenapa kamu begitu peduli pada Harper? Apa kamu suka dia? Itu bukan urusanmu, cukup keluar dari sini. Aaron, Keluar. Apakah ini cinta? Apa yang dia lakukan? Sudah larut dan dia belum pulang. Biar saja, kalau wanita kejam ini mati kelelahan, aku tidak peduli. Kenapa aku tidak bisa berhenti peduli? Aaron, kau kapitalis sialan. Kau bajingan. Kau cuma tahu cara memanfaatkanku. Kalau kau jatuh ke tanganku, aku akan. Apa yang akan kau lakukan? Aku akan melakukan semampuku,
untuk melayanimu dengan sepenuh hati. Itu sudah jelas. Kau bekerja sangat keras, di jam segini. Kaulah yang membebaniku dengan pekerjaan ini. Beraninya kau mengejekku? Aku? Tepat sekali. Ini semua karena kau peduli pada kekasihmu, jadi kau tinggalkan proposal konferensi pers padaku. Apa Mia yang bilang itu? Ya. Namun, kenapa kau masih di sini? Bukankah kau punya janji makan malam dengannya? Kau gila. Kenapa kau percaya semua yang dia katakan? Bisakah kau sedikit lebih pintar? Bahkan jika kau tak bisa membedakan benar dan salah, kenapa tidak tanya padaku? Ini semua karena kau terlalu peduli padanya, tentu saja aku pikir dia bilang benar. Kau bodoh sekali. Syukurlah, kau bisa tumbuh dewasa. Sebuah keajaiban, lidahmu belum dipotong. Lidahmu lebih tajam daripadaku. Jadi, kenapa kau tidak pulang? Apa kau mau mengabdikan hidupmu untuk perusahaan? Aku hampir selesai. Tunggu sebentar lagi. Biarkan aku lihat untukmu. Lihat ini. Kau punya kesalahan di sini. Lihat, bukankah itu lebih baik sekarang? Aaron? Seharusnya itu perjalanan yang menyenangkan. Lepaskan aku akan memperbaikinya. Tidak, aku tidak mau. Aku takut, tidak. Jadi kita hanya akan berpelukan semalaman? Baiklah, kalau begitu. Bawa aku bersamamu. Aku tidak sadar kamu takut gelap. Apa aneh kalau seorang wanita takut gelap? Tidak apa-apa. Itu tidak aneh. Hanya saja ada hantu. Pak Fisher, listriknya mati aku. Baiklah, aku akan coba memperbaikinya. Nah, hampir selesai permisi. Tidak pernah menyangka dia akan malu. Pak Fisher, apakah kita menunggu Nyonya Fisher? Ya, kita menunggu, mari kita tunggu. Akhirnya aku bisa mengungkap misteri Nyonya Fisher. Pak Fisher, Harper istrimu? Betul bukankah sudah kukatakan? Jadi selama ini aku menjodohkan Aaron dan Harper, mereka sudah menjadi pasangan. Wanita ini biasanya sangat murung saat bersamaku. Tapi dia bahagia saat bersama Harrison. Pak Fisher, haruskah saya meminta Nyonya Fisher masuk ke mobil? Dia bukan Nyonya Fisher. Jalankan mobil. Baik, Pak. Aneh, Aaron biasanya pergi beberapa saat sebelumku. Kenapa dia belum pergi? Harper, kamu lihat apa? Tidak ada Harrison, apa yang membawamu ke sini sepagi ini? Aku di sini untuk menjadi ksatriamu. Untuk mengantar putriku pergi dan pulang kerja. Jangan repot, aku punya mobil. Tunggu sebentar, Harper. Ini pesanan kakakku. Kau kenal dia? Jika aku tidak menyelesaikan tugas ini, dia akan marah padaku. Tolong, Harper. Oke. Bagus sekali. Aku akan ambilkan helm untukmu. Biarkan aku membantumu memakainya. Aku bisa melakukannya sendiri. Oke? Pegang aku erat, Harper. Jadi, itu semua detail dari proyek kerjasama ini. Aku yakin dengan bakat Harper, kita akan memiliki kerjasama yang baik. Terima kasih Bapak Gould.
Haruskah aku merekatkan tangan kalian berdua? Itu yang aku pikirkan. Yah, ayo kembali dan atur rencana. Harrison jangan selalu bertengkar dengannya. Oke, aku akan lakukan sesuai katamu. Kamu lapar? Ayo makan siang. Bagaimana kalau aku ajak kamu ke restoran favoritmu? Ya, aku suka itu. Ayo. Kami punya kantin di perusahaan. Waktu makan siang adalah waktu bebas untuk staf, dan tidak sepertimu aku tidak selalu mencari sesuatu di samping. Harrison, ayo. Ya, Budah, kamu hidung belang. Aku selalu mencari sesuatu di samping. Aaron dan Harrison bertengkar memperebutkanmu. Harper Jennings, kamu jago dalam permainan ini. Aku ingin lihat. Apakah mereka masih akan membelamu? Jika proyeknya gagal. Halo? Aku punya sesuatu yang kamu inginkan. Perusahaan saingan merilis produk baru, sebelum kita Harper, apa lagi yang ingin kamu katakan? Apa yang kamu bicarakan? Harper tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Harper, ayo, jelaskan kepada semuanya. Saya yakin pasti ada alasanmu. Mia, jangan membela dia. Orang brengsek seperti dia harus dipecat agar tidak membahayakan perusahaan. Kalian semua bilang sayalah yang membocorkan desain ke perusahaan saingan? Mana buktinya? Kalian semua omong kosong. Dengan kata lain, bisakah aku bilang kaulah yang membocorkan desain? Harper, kamu memutarbalikkan fakta. Semua orang tahu bahwa kamulah yang bertanggung jawab atas proyek ini, dan kamu yang menyimpan gambar-gambarnya. Kamu juga bilang aku yang mengerjakan proyek ini. Apa untungnya bagiku jika aku kehilangan pekerjaan karena membocorkan desain ke perusahaan saingan? Pasti kamu sudah disuap oleh mereka. Menurutku sudah jelas apa yang terjadi. Harper harus dikeluarkan dari perusahaan. Ya, keluarkan dia. Harper, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tenang. Karena kalian semua percaya sayalah yang membocorkan desain ke perusahaan saingan, kenapa kita tidak memeriksa rekaman keamanan? Kenapa aku harus nurut sama kamu? Jangan coba-coba menghindar. Bahkan jika kita memeriksa videonya itu hanya bukti lebih lanjut bahwa kita benar. Kenapa kamu begitu tidak sabar untuk menghukumku? Apa ada yang kamu sembunyikan? Apa yang bisa aku lakukan? Kamu hanya mengulur waktu. Mia, usir saja dia. Sekarang karena Harper tidak mau menyerah, biarkan dia memeriksa videonya. Tapi, baiklah, periksa saja. Satpam, tunjukkan rekaman keamanannya. Nona Swanson, kameranya rusak kemarin, belum diperbaiki. Harper, kamu pasti sudah tahu situasinya dan meminta videonya, kan? Aku yakin dia melakukannya. Aku masih tidak percaya. Aku setuju. Siapa yang bilang itu kamera perusahaan? Jika itu bukan kamera perusahaan, lalu apa itu? Aku sudah memasang webcam di kantorku. Kita akan bisa mengetahuinya siapa yang mencuri desain dengan melihat video yang direkamnya. Harper, maafkan aku. Itu dia. Dia yang menyuruhku melakukan itu. Diam. Malu. Berani sekali kau fitnah aku? Aku akan suruh pengacaraku menuntutmu. Nona Swanson, mengorbankan pion untuk menyelamatkan ratu, permainan bagus, bagus untukmu. Orang seperti dia saat tertangkap selalu menyeret orang lain bersamanya. Harper, kau tidak akan percaya omong kosong ini, kan? Apakah penting aku percaya atau tidak? Tapi Mia, aku harus mengingatkanmu karma itu nyata. Hati-hati. Sial, kali ini aku tidak hanya mengecewakan Harper. Aku hampir membongkar diriku sendiri. Aaron, haruskah kita masuk? Untuk apa? Bawa dia ke kantorku? Aku ingin menginterogasinya sendiri. Aaron, kau curiga Mia ada hubungannya dengan ini? Kau pikir kau pintar sekarang? Ya? Mau diam? Pergi saja. Oke, aku akan bawa dia segera. Mia Swanson. Jangan kecewakan aku. Aaron, kamu mau bicara denganku? Ini lihat apa yang kau lakukan.
Tidak, itu tidak benar. Biarkan aku jelaskan. Jelaskan, aku menemukan bahwa karyawan yang mencuri desain itu punya $1 juta di rekeningnya darimu. Apalagi yang perlu kau jelaskan, keluar dari perusahaan sebelum aku marah padamu. Aaron, lagi pula, semua yang kau lakukan adalah untuk Harper. Akui saja kau jatuh cinta padanya, kan? Aaron, aku tidak bisa bernapas. Kau seharusnya bersyukur kau adalah adik Kit. Aaron, apa kau pernah menyukaiku? Bahkan sedikit saja? Jika bukan karena kakakmu yang menyelamatkan hidupku, aku tidak akan memperlakukanmu sebaik ini. Kalau tidak, kenapa kau menarik perhatianku? Aku, Mia Swanson, tidak ada pria yang tidak bisa kudapatkan. Sial, Bro Mia benar-benar brengsek. Bagaimana dia bisa mencuri rahasia perusahaan? Tapi Aaron juga tidak lebih baik. Dia cuma dipecat karena mencuri rahasia perusahaan. Sebenarnya, saya terkejut dia memecat Mia. Bagaimanapun, dia adalah cinta pertamanya. Itu benar. Tapi kamu terlalu mudah puas, kan? Apa yang bisa saya lakukan? Haruskah saya minta Aaron untuk menuntut Mia? Ya, tepat sekali. Itu juga yang saya inginkan. Tapi tidak mungkin dia setuju. Oke, jangan marah. Sudah cukup baik dia memecat Mia. Baiklah, kamu tidak bisa berharap terlalu banyak dari seorang pria. Saya tidak setuju, kamu tidak bisa begitu saja meremehkan semua pria. Saya adalah pengecualian. Ya. Kamu pria yang luar biasa. Apakah kamu mengejek saya? Tidak, saya ingin memukulmu. Oke, saya setuju dengan semua yang kamu katakan. Andai saja aku tahu di mana kakakku. Harper, jangan khawatir, aku akan menemukan kakakmu. Semoga saja. Kami sudah terpisah begitu lama, aku bahkan tidak ingat seperti apa wajahnya. Aku bahkan kehilangan liontin giok yang dia berikan padaku. Tidak apa-apa, kita punya Harrison, dia kenal banyak orang, biarkan dia membantumu. Serahkan saja padaku. Terima kasih. Oh, ngomong-ngomong, bisakah kamu memintanya berhenti menjemputku dari kantor? Aku bisa menyetir sendiri dengan baik. Apa dia bilang aku yang minta? Adikku sangat perhatian. Oh, iya, akulah yang menyuruhnya melakukan itu. Karena aku perhatian, kan? Kamu benar-benar keterlaluan. Berani-beraninya kau mendekati sahabatku? Nanti di rumah aku kasih pelajaran. Pak Fisher, Nona Swanson sudah datang. Suruh dia pergi. Nona Swanson bilang dia tidak akan pergi jika kau tidak menemuinya malam ini. Biarkan dia masuk. Aaron, Mia, apa yang kau lakukan di sini? aku di sini untuk meminta maaf pada Harper. Dia tidak di sini. Kau bisa pergi sekarang. Aaron, aku tahu kau marah padaku. Tapi, aku cinta kamu. Biarkan aku memuaskanmu. Jangan sentuh aku. Hentikan trikmu, keluar dari sini. Kau bisa menolakku sekarang, tapi nanti kau akan memohon padaku. Apa yang kau lakukan padaku? Bagaimana? Parfumku wangi, kan? Itu parfum afrodisiak yang kubeli di pasar gelap. Tidak peduli apa yang kau lakukan, kau tidak bisa menolakku. Pergi. Harper tidak ada di sini. Biarkan aku memberimu sedikit kesenangan. Apa yang kau lakukan? Kamu buta? Kamu nggak lihat kita lagi berciuman? Harper. Kenapa kamu berdiri di sini? Keluar dari sini. Apa yang kamu lakukan? Kamu gila, Harper? Kamu kira ini tempat apa? Kamu bikin aku muak.
Cari kamar sendiri, sialan. Keluar, sialan. Apa kamu dengar dia? Dia bilang kamu harus keluar. Hei, apa yang kamu lakukan? Aku mengacaukan malammu, kan? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Aku terbakar. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Aaron dan aku sudah menikah selama 3 tahun tanpa berhubungan seks. Aku tidak menyangka itu terjadi saat kita hampir bercerai. Apa kamu terobsesi denganku? Bisakah kamu tidak sombong? Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kamu duluan. Apa yang terjadi tadi malam hanya sebuah kecelakaan. Lupakan saja. Bagaimana kita bisa pura-pura tidak terjadi apa-apa setelah itu? Jadi apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu akan membatalkan perceraian karena ini, dan tetap bersamaku? Itu ide yang tidak buruk. Bagaimana dengan Mia? Kamu tidak menikahinya? Kapan aku bilang akan menikahinya? Itu tidak masuk akal. Tapi bukankah dia cinta pertamamu? Itu karena... Ayo lanjutkan. Kamu harus menjawab itu kalau itu darurat. Ada apa denganmu? Aaron kakakku bangun. Oke, aku akan segera ke sana. Aku harus keluar sekarang, tunggu aku. Cinta pertama memang berbeda. Tidak peduli apa yang aku lakukan, aku tidak bisa menggantikannya di hatimu. Aku khawatir dia akan membongkar kebohongan bahwa aku adalah saudarinya saat dia bangun. Siapa sangka pikirannya rusak, IQ-nya menurun hingga setingkat anak 6 tahun. Alam semesta berpihak padaku. Sekarang, yang perlu kulakukan hanyalah menyingkirkan Aaron dan pembunuh bayaran akan mengirim Harper ke neraka. Kenapa kau lakukan ini? Kembalikan mainanku, aku memberikannya pada saudariku. Kau ingin mencari saudarimu? Ya, aku mau, di mana saudariku? Keluarlah dari rumah sakit dan jalan lurus ke depan. Kau akan menemukan saudarimu. Ingat, jangan kembali. Oke, aku dalam perjalanan. Bodoh sekali. Kakak. Hati-hati. Kamu nggak apa-apa? Siapa kamu? Kenapa kamu menyerangku? Akulah yang mengirimmu ke neraka. Jangan sakiti adikku. Tolong berhenti. Seorang kakak harus melindungi adiknya. Kalau begitu, aku akan mengirim kalian berdua ke neraka. Ah, kamu nggak apa-apa? Bangun.
Kamu yang seharusnya masuk neraka bawa dia pergi? Aaron, tolong dia. Kamu sudah bangun? Bagaimana perasaanmu? Kak. Aku bukan kakakmu, istirahatlah, aku akan panggilkan perawat. Tunggu, tunggu. Apakah kamu punya saudara laki-laki? Kalian terpisah saat kecil? Kamu punya liontin giok, dan kamu kehilangannya? Bagaimana kamu tahu? Lihat. Apakah liontin giokmu sama dengan yang ini? Saat kamu kecil, kamu memanjat pohon, aku pergi menyelamatkanmu. Kami berdua akhirnya terluka. Lihat ini. Kakak. Aku di sini. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Harper sangat beruntung sekali. Tidak hanya dia diselamatkan oleh Aaron, tetapi Keith juga bangun. Ganti perban permisi. Oke. Begitu ramuan ini disuntikan ke dalam dirinya, Keith pasti akan mati. Harper Jennings, kamu hanya menunggu kehilangan keluargamu. Sosoknya begitu familiar. Mia Swanson. Mia Swanson. Mundur, jika kau mendekat, aku akan membunuhnya. Tenang, letakkan pisaunya. Mundur. Oke. Mundur, Mia, akulah yang kau benci, lepaskan kakakku, dan kau bisa melakukan apapun padaku. Kalau begitu lompatlah dari jendela sekarang. Jangan dengar dia. Diam. Aku akan membunuhmu jika kau bicara lagi. Tenang. Putuskan. Kau punya 3 detik. 3, 2, 1. Tunggu. Kakak jangan dengar dia. Diam. Tenang. Kamu tidak apa-apa? Ya, aku baik-baik saja. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kate, kamu tidak apa-apa? Ya, aku baik-baik saja. Kamu pasti punya keinginan mati, bawa dia pergi, serahkan dia ke polisi, baik, Pak. Harper Jennings, aku mengutukmu. Kamu tidak akan pernah bahagia. Kenapa kamu masih di sini? Pergi bersama gebetanmu. Kau tahu aku memperlakukan Mia dengan baik karena aku salah mengira dia adalah saudara perempuanmu. Berarti kamu buta, brengsek. Aku nilai 10 dan dia 6 masa, dia bisa jadi saudara perempuanku. Lagi pula itu bukan alasan untuk kamu bersikap brengsek pada Harper. Hatiku buta. Aku tidak bisa mengerti perasaanku sendiri. Aaron, lalu aku sadar. Ayo bercerai. Tidak. Kami tidak cocok. Aku akan panggil pengacaraku untuk bicara denganmu tentang ini, bersiaplah. Keith, istirahat yang baik, aku pulang. Hei, jangan terburu-buru, ada yang perlu kita bicarakan. Ipar tolong, jangan ganggu aku. Aku harus mengejar istriku, atau dia akan meninggalkanku. Hei, brengsek, aku mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu, tapi ini dirimu merayu adikku saat aku koma. Bagaimana kau akan menjelaskannya? Aku akan lakukan apapun yang kau mau setelah aku mendapatkan istriku kembali. Kau benar-benar sibuk.
Aaron, jika kau pria sejati, jangan tunda lagi, ayo selesaikan ini. Kau jelas juga menyukaiku. Kenapa kau tidak memberiku kesempatan? Tuan Fisher, ini bukan ilmu roket kuda sudah lepas cinta yang datang terlambat tidak berharga. Ini bukan urusanmu. Aaron, selama ini, kalau aku bilang aku tidak membencimu, itu bohong. Padamu, aku tidak berarti. Dan setiap kali pikiran itu muncul di kepalaku, aku ingin membuktikan itu tidak benar. Jadi aku lebih fokus pada pekerjaan rumah. Tapi sejak aku kembali bekerja, aku merasa hidup dan mimpiku juga hidup. Dan itu membuatku sadar aku lebih bahagia menjadi diriku sendiri. Daripada menjadi istrimu. Kamu benar-benar ingin bercerai? Ya, aku mau. Mungkin lebih baik menghormati pilihannya. Baiklah, aku menerimanya. Besok-besok kita akan bercerai. Akhirnya selesai. Harper, dia masih di hatimu? Kenapa tidak memberinya kesempatan lagi? Percuma menyesali yang sudah terjadi. Bukan berarti itu mustahil. Mungkin. Harper, sebenarnya, aku punya perasaan padamu sejak. Harrison tidak perlu mencoba hal yang mustahil. Kalau begitu, kita tetap berteman saja. Setidaknya kita masih sahabat baik. Perceraian besok. Kamu nggak bisa diam satu malam? Itu tidak perlu. Kakakku akan segera datang. Kamu bisa pergi. Sudahlah. Aku akan pulang. Setelah kakakmu di sini. Jangan bersikap bodoh lagi. Berhenti memberi tanpa syarat, dan jaga dirimu. Aku tidak akan melakukannya lagi. Tidak akan. Apakah ini berarti, kau tidak akan pernah mencintai orang lain seperti dulu kau mencintaiku? Awas. Apa kabar, Mbak? Kamu baik-baik saja? Ini semua salahku. Ini semua salahku, kalau bukan karena aku, dia tidak akan terluka. Ini salahku. Aku yakin dia akan baik-baik saja. Jangan salahkan dirimu. Kamu tahu dia lebih memilih terluka sendiri daripada melihatmu terluka lagi. Sejujurnya, aku sudah mengenalnya bertahun-tahun. Ini pertama kalinya aku melihat dia peduli. Kamu harus mempertimbangkan kembali perceraian. Lagi pula, tidak mudah bagi dua orang untuk jatuh cinta. Aku janji padamu. Selama dia baik-baik saja, aku tidak akan bicara soal perceraian lagi. Bagaimana keadaannya? Operasinya sudah selesai. Dia sudah lewat dari bahaya. Tuh, kan sudah kubilang dia akan baik-baik saja. Kamu sudah sadar. Siapa kamu? Aku Harper. Apa kamu tidak ingat aku? Tidak. Apa kamu ingat dia? Tentu saja aku ingat, dia temanku, Keith Swanson. Danda? Jadi, kamu baru saja melupakan aku. Dengar, dalam kasusnya, sangat mungkin dia mengalami kehilangan ingatan selektif. Jadi, apakah dia akan ingat? Ini masalah psikologis. Dia mungkin pulih atau tidak.
Berani-beraninya kamu pura-pura amnesia dan berpura-pura tidak kenal adikku? Aku takut dia akan minta cerai saat aku bangun. Aaron Fisher, berani-beraninya kamu berbohong padaku? Kamu mati kau. Sayang, biarkan aku menjelaskan. Aku sangat senang kamu baik-baik saja.